Pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1940, Jerman berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan mengambil alih kota-kota di Prancis. Suatu siang terlihat seorang pria bernama De Gaulle sedang makan siang bersama keluarganya. De Gaulle ini adalah seorang jenderal militer Prancis. Dia memiliki 3 anak, 2 diantaranya sudah sekolah, sementara satunya masih kecil. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, istrinya yang bernama Yvonne membantu De Gaulle bersiap-siap berangkat menuju medan perang. Saat sedang bertahan di barak, De Gaulle menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Namun, markas menolak dan malah menyuruhnya untuk mundur. Mendengar itu, De Gaulle kecewa. Setelah menutup telepon, ia mengeluh kepada anak buahnya. Kenapa markas pusat hanya mementingkan pertahanan saja? Kenapa mereka takut menyerang balik? Kita tak mungkin bisa meraih kemenangan jika tak memiliki kepercayaan diri. Seorang jurnalis yang mendengar kata-kata De Gaulle tadi merasa kagum. Ia lalu memintanya untuk menyampaikan pidato guna membakar semangat pasukan Prancis. Rencananya, pidato itu akan disiarkan melalui radio. De Gaulle pun setuju. Mereka berdua kemudian pergi ke lapangan kosong untuk merekam pidatonya. Notre victoire de notre aviation d'attaque. C'est cela qu'il nous faut pour vaincre. Nous avons déjà vaincu sur un point de la ligne. Grâce, nous vaincrons sur toute la ligne. Sementara itu di rumah terlihat Yvonne sedang membaca surat dari suaminya. Dalam surat itu De Gaulle menceritakan bagaimana kondisi perang saat ini. Karena pasukan Jerman sudah menguasai kota di wilayah timur, De Gaulle menyarankan Yvonne dan anak-anak untuk segera mengungsi ke rumah nenek di luar kota. Membaca surat itu, Yvonne hanya bisa mendoakan keselamatan suaminya. 1 minggu berlalu, tepat pada tanggal 6 Juni, De Gaulle dipanggil ke Paris untuk bertemu Perdana Menteri. Perdana Menteri memuji pidato De Gaulle yang disiarkan lewat radio. Berkat pidatonya, semangat pasukan Prancis kembali bangkit hingga mereka berhasil menahan gempuran Jerman. Karena keberhasilan itu, Perdana Menteri mengangkat De Gaulle menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan langsung mengajaknya ikut rapat. Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri De Gaulle dan Menteri Dalam Negeri sepakat untuk tetap melanjutkan perang. Walaupun kita terdesak, kita harus tetap memberi perlawanan pada Jerman. Ia meminta para petinggi segera mengirim bantuan ke medan tempur untuk memulai serangan balik. Jangan hanya bertahan. Namun sayangnya, Menteri Pertahanan yang bernama Petain menolak. Percuma. Posisi pasukan Jerman sekarang sudah sangat dekat dengan kota Paris. Bila merasa berhasil menguasai Paris, Prancis akan berakhir. Sebelum itu terjadi, lebih baik pemerintah menyerah secara baik-baik dan bergabung dengan Jerman. Lagi pula, perang ini sudah berlangsung terlalu lama dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kalau pada akhirnya Prancis kalah, untuk apa kita menambah korban? Melihat banyak petinggi yang mendukung usulan Petain, De Gaulle sangat kecewa. Je ne peux pas empêcher leur déluge de feu. Après, c'est la Seine et la Marne. Et après, comment ça c'est fini? Fini. Terminé. Setelah rapat, Perdana Menteri memerintahkan De Gaulle pergi ke London untuk bernegosiasi dengan Inggris agar mau membantu Prancis. Sebelum berangkat, De Gaulle sempat mampir ke sekolah untuk menemui anak-anaknya. Ia memberitahu bahwa kota Paris sudah tidak aman lagi. Ibu mereka sudah lebih dulu pergi mengungsi ke rumah nenek. De Gaulle menyuruh kedua anaknya segera menyusul dan berkumpul di sana. Ia juga berpesan, tolong gantikan ayah, jaga ibu dan adik kalian. Ne traînez pas. Sesampainya di kota London, De Gaulle bertemu Perdana Menteri Inggris yang bernama Churchill. De Gaulle langsung mulai bernegosiasi dan meminta bantuan untuk melawan Jerman sebelum mereka menyerang kota Paris. Namun Churchill menolak. Jangankan membantu Prancis, situasi Inggris sendiri sekarang juga sedang kacau. Ia menjelaskan bahwa jika Jerman menyerang Inggris, mereka kemungkinan besar akan kalah. Apalagi setelah kekalahan besar-besaran di Dunkirk. Inggris kehilangan banyak tentara dan persenjataan. Jadi, untuk sementara waktu, Inggris tidak bisa membantu negara lain karena mereka sendiri sedang dalam bahaya. Mendengar jawaban itu, De Gaulle pun kecewa. Fall into enemy hands and be used against us, que nous ne laisserons pas se produire. Alors agissez. Sepulangnya ke kota Paris,
De Gaulle terkejut melihat kondisi gedung pemerintahan yang sangat kacau. Di kantor Perdana Menteri, ia diberi kabar bahwa Jerman tinggal selangkah lagi akan memasuki kota Paris. Karena itu, pemerintahan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota Bordeaux dan menyatakan Paris sebagai kota terbuka. Dengan status itu, Paris tidak akan dihancurkan dan korban jiwa bisa dikurangi. Namun De Gaulle protes, kenapa menyerahkan kota Paris begitu saja tanpa perlawanan? Ini sama saja seperti menyerah. Sayangnya, Perdana Menteri tak bisa berbuat apa-apa. Untuk saat ini, itulah satu-satunya jalan terbaik. Beberapa hari kemudian, kota Paris benar-benar jatuh ke tangan Jerman. Di kota Bordeaux, seluruh petinggi negara mengadakan rapat darurat. Saat mereka menonton rekaman kondisi Paris yang sudah dikuasai tentara Jerman, Petain dan beberapa menteri kembali menyarankan untuk menyerah. Prancis sudah kalah telak, lebih baik kita menerima Hitler dan bergabung dalam Eropa baru yang akan dibentuk. Mendengar itu, De Gaulle merasa para pemimpin negaranya sudah kehilangan harga diri. Ia pun keluar meninggalkan ruangan rapat dengan kecewa. Plus de chars, d'avions. Mais où sont-ils, ces chars? Monsieur Churchill ne nous est d'aucune aide, les Allemands. Il a déclaré vouloir la guerre jusqu'au dernier soldat. Il aurait dû... Usai rapat, saat De Gaulle sedang berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri, asistennya datang membawa kabar. Perdana Menteri telah memerintahkan De Gaulle kembali ke Inggris untuk bernegosiasi lagi dengan Churchill. Mendengar itu, De Gaulle merasa lega. Setidaknya Perdana Menteri masih belum menyerah dan masih berusaha berjuang. Dalam perjalanan ke Inggris, De Gaulle sempat mampir ke rumah neneknya, tempat keluarganya mengungsi. Saat bertemu, Yvonne langsung berlari memeluk suaminya. Setelah menghabiskan waktu bersama anak-anak, De Gaulle lalu berbincang dengan istrinya sambil berjalan-jalan menikmati pemandangan laut. Ia menceritakan betapa frustasinya dia dengan situasi Prancis sekarang. Semua usahanya terasa sia-sia. Yvonne mencoba menenangkan. Ia mengingatkan De Gaulle pada kisah-kisah sejarah yang dulu sering ia ceritakan. Kisah perjuangan tokoh-tokoh hebat seperti Alexander, Caesar, dan Napoleon yang tidak pernah menyerah meski menghadapi masalah besar. Mendengar kata-kata istrinya, semangat De Gaulle kembali bangkit. Sebelum berangkat, ia berjanji, "Aku akan berjuang sekuat tenaga demi keselamatan rakyat dan negara kita." Je n'ai pas envie de te quitter. Pas vous savoir sur les routes. Je risque de partir pour Alger, encore décidé. J'essaierai de t'appeler dès mon retour d'Angleterre. Sesampainya di London, De Gaulle bersama para delegasi Prancis langsung mengadakan rapat dengan Churchill untuk membahas kerjasama. Menteri Luar Negeri Inggris sempat mengusulkan bagaimana kalau Prancis dan Inggris bergabung menjadi satu negara hanya selama masa perang. Namun, Menteri Dalam Negeri Inggris tidak setuju. Kalau kita bergabung, Prancis hanya akan jadi beban, bahkan bisa-bisa malah menyeret Inggris ikut hancur. Di tengah perdebatan, dengan tegas Churchill berkata, "Prancis dan Inggris sudah seperti saudara, meskipun tidak bergabung, tapi kalau Prancis hancur, cepat atau lambat Inggris juga pasti ikut hancur." Akhirnya Churchill pun berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu Prancis. Mendengar Churchill akhirnya bersedia membantu, De Gaulle merasa senang. Setelah rapat selesai, ia langsung menelpon Perdana Menteri Prancis untuk melaporkan hasil pertemuan barusan. Namun bukannya senang, suara Perdana Menteri terdengar gelisah. Ia malah menyuruh De Gaulle segera pulang ke Prancis. Nature de cette union historique. Demain, Oui, il n'y a pas une minute. nos forces seront décuplées. Bien sûr, vous avez raison. Je file un... Sesampainya di bandara, asisten De Gaulle melapor bahwa situasi di Prancis sudah berubah drastis. Telah terjadi kudeta, Perdana Menteri resmi mengundurkan diri, dan posisi kepala pemerintahan kini telah diambil alih oleh Marsekal Petain. Tak hanya itu, Petain juga telah memecat De Gaulle. De Gaulle langsung bergegas menemui Perdana Menteri yang lama. Saat bertemu, sang Perdana Menteri menjelaskan semuanya. Selama De Gaulle berada di Inggris, sejumlah anggota DPR yang mendukung Nazi Jerman telah melakukan pengkhianatan. Mereka menghasut anggota lainnya agar menghentikan peperangan dan bekerja sama dengan Jerman. Karena kalah suara di parlemen, terjadi kudeta politik. Mendengar cerita itu, De Gaulle merasa tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan akan kembali ke Inggris dan melakukan perlawanan dari sana. Ia yakin Churchill akan tetap mendukungnya. Meskipun sudah pasrah, sang Perdana Menteri mendukung keputusan itu.
Ia bahkan memberikan seluruh uang simpanannya untuk membantu misi de Gaulle. Voici 100 000. Ils pourront vous être utiles. Vous avez... Sesampainya di London, de Gaulle menuju kantor kedutaan besar Prancis terlebih dahulu. Ia meminta staf di sana untuk mengumpulkan suara seluruh warga Prancis yang tinggal di Inggris, sebagai bukti bahwa masih banyak rakyat Prancis yang belum menyerah dan masih ingin berjuang. Namun di tengah diskusi, tiba-tiba terdengar siaran radio yang mengabarkan bahwa Petain kini secara resmi telah diangkat sebagai Perdana Menteri baru Prancis. Yang lebih mengejutkan lagi, Prancis secara resmi telah menyerah dan kini bergabung dengan Jerman. Mendengar siaran itu, semua orang di kantor kedutaan marah. Bagaimana bisa Petain menyampaikan pengumuman itu dengan bangga, tanpa rasa malu sedikit pun, ujar salah satu dari mereka. C'est le cœur serré, combat. Je me suis adressé cette nuit. S'il est prêt à rechercher avec moi et dans l'honneur. Quelle humiliation! Clearly, once again, we only have ourselves. Salon, comme vous, qu'on a perdu. Tous des planqués. De Gaulle langsung bergegas menemui Churchill. Saat bertemu, ia memohon izin untuk menyiarkan pidato melalui radio agar bisa mengajak rakyat Prancis untuk tidak menyerah. Jika kita bersatu dengan Inggris, kita masih punya harapan. Churchill mengizinkan namun mengingatkan, kalau kamu berani melakukan ini, kamu akan dianggap sebagai pengkhianat oleh pemerintah resmi Prancis. Di sisi lain, karena situasi di Prancis semakin tidak aman, Yvonne, istri de Gaulle, memutuskan untuk mengajak anak-anaknya menyusul sang suami ke London. Sesampainya di apartemen, de Gaulle tak membuang waktu. Ia langsung menulis naskah untuk pidatonya besok. Keesokan harinya, sebelum berangkat menyiarkan pidato, Bibi Yvonne mengabari bahwa Yvonne dan anak-anak sudah pergi ke pelabuhan. Namun dia tak tahu kabar selanjutnya. Tentara Jerman kini menjaga perbatasan dengan sangat ketat dan tak ada informasi jelas apakah mereka berhasil lolos. Mendengar itu, de Gaulle makin khawatir. Sampainya di kantor penyiaran, de Gaulle harus menunggu cukup lama karena proses siaran belum siap. Akhirnya ia dipanggil masuk ke ruang siaran. Sebelum memulai, rekannya kembali mengingatkan, kalau kau menyiarkan ini, Petain akan menganggapmu pemberontak. Namun de Gaulle hanya mengangguk, lalu menatap ke arah mikrofon. Ia mulai berbicara. Qui, depuis de nombreuses années, ont formé un gouvernement, au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Est-il dit? Elle a un vaste empire derrière elle qui tient la mer et continue la lutte. Di sisi lain, kapal-kapal yang ditumpangi warga Prancis yang mencoba kabur terus diteror oleh pasukan Nazi. Suara sirene, ledakan, dan tembakan menggema di pelabuhan. Jerman terus menyerang tanpa ampun. Keesokan harinya, de Gaulle menerima surat resmi dari pemerintah Prancis yang kini dikuasai oleh Petain. Dalam surat itu tertulis bahwa akibat pidato perlawanannya, de Gaulle kini secara resmi dianggap sebagai pemberontak. Seluruh aset dan hartanya akan disita, bahkan kewarganegaraannya sebagai orang Prancis dicabut. Mendengar itu, de Gaulle hanya terdiam. Di tengah rasa sedih dan kecewa, anak buahnya datang membawa kabar buruk lainnya. Pasukan Jerman telah membombardir pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal warga yang telah mencoba melarikan diri. Tidak sedikit korban jiwa berjatuhan. Mendengar kabar itu, de Gaulle semakin khawatir, terutama memikirkan nasib istri dan anak-anaknya yang sedang dalam perjalanan ke London. Beberapa hari kemudian, saat dia sedang duduk merenung sendirian, tiba-tiba telepon berdering. Saat diangkat, suara di seberang memberi kabar melegakan. Keluargamu selamat. De Gaulle terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak lama ia menghela napas lega. Hari demi hari berlalu di kota London. De Gaulle masih terus menyuarakan perlawanan lewat pidato-pidatonya setiap hari untuk seluruh rakyat Prancis. Suara lantangnya di radio menjadi simbol harapan. Walau negaranya jatuh, semangat tak pernah padam. Namun kini ia tidak lagi sendiri. Keluarganya telah bersatu kembali. Istri dan anak-anaknya selalu berada di sisinya, menemani dan mendukung perjuangannya. Mereka menjadi sumber kekuatan baru bagi de Gaulle. Perjuangannya bukan hanya demi kemerdekaan Prancis, tapi juga demi masa depan keluarga dan rakyat yang ia cintai. Film ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati muncul dalam masa-masa tergelap, dan bahwa nilai-nilai seperti keberanian, tekad, dan cinta terhadap keluarga serta bangsa mampu menerangi jalan yang paling sulit sekalipun. Keberanian bukan hanya soal berperang, tapi tentang memilih tetap percaya saat segalanya tampak hilang. Terima kasih sudah menonton, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.